mengucapkan terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat ajaran-ajaran beliau, berkat hidayah-hidayah yang Allah berikan juga, maka kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Hari ini insya Allah Bakri Amanah melalui kajian kawan Bakri akan menyajikan salah satu pemateri yang kita sudah kenal, dan juga pemateri yang bagi saya secara pribadi juga materi-materinya sering saya dengarkan. Tema pembahasan kita hari ini adalah menciptakan surga dalam rumah. Mungkin kawan-kawan semua dan juga para hadir yang sudah hadir sudah pernah mendengar satu peristilahan yang sudah kita dengar ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, mungkin untuk itulah kemudian kita membahas, dan kemudian juga Ustadz Bendri sudah hadir juga hari ini mendampingi kita. Tapi izinkan kami dari Bakri Amanah sebelum memulai kegiatan ini untuk membacakan rondon kegiatan. Pertama, insya Allah mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kemudian akan ada pembacaan tilawah, dan setelah lantunan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita Alvin Sugama, akan kami tampilkan video campaign terkait siaga untuk negeri yang kami canangkan dan juga kami kampanyekan. Dan juga nanti kepada kawan-kawan semua mohon untuk hadir sampai selesai kegiatan, karena akan ada pemaparan terkait program kami Siaga untuk Negeri yang juga akan disampaikan oleh tim fundraising. Nah, selanjutnya kita meranjak ke acara tilawah kepada saudara Alvin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata an ishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alvin. Semoga siapapun yang mendengar dan juga yang membacakan, Allah berikan di dalam hatinya senantiasa untuk beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kami dari Bakri Amanah untuk hal ini sedang melaksanakan kampanye dan juga penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah bencana. Ada yang kemudian kawan-kawan kita yang sudah turun di Sulawesi Barat dan juga Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami juga akan menampilkan ya video campaign yang sudah kami siapkan.
mari kita sama-sama melihat video campaign yang sudah kami. Di awal tahun 2021, bangsa Indonesia diuji kembali dengan berbagai macam bencana alam. Ribuan saudara sebangsa terkena dampaknya. Akses transportasi pun terhalang. Bantuan logistik jadi terhambat, tetapi tidak menyurutkan semangat relawan dalam mengevakuasi. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengajak seluruh insan Bakri di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan recovery wilayah. Ayo, berdonasi melalui Bakri Aman. Kita Indonesia, kita peduli negeri. Oke, baik. Tadi sudah teman-teman lihat ya, satu video campaign yang alhamdulillah juga disupport oleh salah satu keluarga dari pendiri grup Bakri, Ibu Nia Ramadhani Bakri. Jadi untuk sekedar memberikan informasi dan juga ajakan kepada hadirin dan kawan-kawan yang sudah hadir di kegiatan hari ini bahwa Bakri Amanah saat ini sudah turun dan juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, bantuan dan lain-lain di Bogor yang kita sudah tahu di daerah Cisarua kegiatan beraktivitas di situ sempat terputus dan akses untuk menuju sana juga sempat terputus karena terjadi banjir bandang dan juga bencana longsor. Dan juga di sini juga udah hadir juga dan bersama kita kawan-kawan yang hari ini masih bertahan di Sulawesi Barat untuk membantu dan juga melakukan kegiatan-kegiatan penyaluran sosial yang kami sudah siapkan. Dan juga kami dari Bakri Amanah sudah turun dan juga menyalurkan bantuan-bantuan dari para hadirin dan juga donatur-donatur Bakri Amanah di Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya saya coba cek dulu nih. Assalamualaikum, apakah Ustadz Bendri sudah hadir? Oke. Assalamualaikum. Baik, sambil menunggu Ustadz Bendri bergabung dengan kita, silakan kawan-kawan misalkan ingin menyalurkan donasi melalui Bakri Amanah untuk saudara-saudara kita, baik di Bogor, di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan tempat-tempat di negara kita tentu yang saat ini sedang mengalami musibah bencana, bisa kemudian kawan-kawan lihat di kolom chat Zoom meeting hari ini. Di situ sudah tertera link donasi, juga sudah tertera bagaimana kemudian nomor rekening-rekening yang bisa dilakukan penyaluran dan juga mengirimkan bantuan kepada saudara-saudari kita yang lagi terkena musibah bencana. Oke, kita coba cek lagi ya. Dan alhamdulillah Ustadz Bendri sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Afwan ya. Sedikit telat. Keluar dulu tadi pagi. Gimana Ustadz, kegiatan hari-hari sekarang lancar? Hari-hari berenang. Berarti tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasul Ustadz ya. Iyalah, olahraga lah pagi ini, makanya baru pulang nih Afwan. Siap. Oke, baik. Izin Ustadz untuk memulai kegiatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Bendri Jayusman untuk membersamai kita ya, membahas tentang
bagaimana sih cara kita untuk menciptakan surga dalam rumah. Mungkin teman-teman dan juga para hadirin sudah mendengar satu istilah yang barangkali sudah benar-benar kita tanamkan ya. Meskipun saya belum menikah, tapi juga saya sudah tanamkan nih Ustaz tentang baiti jannati, rumahku surgaku gitu. Nah, untuk menggali lebih dalam perihal bagaimana cara menciptakan surga di dalam rumah dan apa saja yang kiranya diajarkan oleh Rasulullah untuk memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam menciptakan surga di dalam rumah. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengar tausiah dari Ustadz Benri. Semoga tausiah ini juga memberikan ilmu kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. Baik, jazakallah akhina Edo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati para pengurus dari Lembaga Bakri Amanah, baik ketua dan jajaran segala yang aktif dalam kepengurusan lembaga sosial ini. Buat ayah bunda, buat seluruh peserta kajian online yang menyimak program ini dimanapun saat ini berada, baik yang mungkin ada di rumah maupun ada yang mungkin dari tempat kerjanya masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita di masa pandemi yang terus kita doakan segera usai agar kita bisa kembali menghadapi situasi kehidupan dengan normal. Kita menghadapi situasi sulit, namun tak memungkiri bahwa nikmat Allah tetaplah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu kita terus mensyukuri atas nikmatnya, dan inilah yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang muslim. Karena sejatinya di balik apa yang kita rasakan hari ini, kesulitan-kesulitan yang kita rasakan hari ini, Allah menjamin hadirnya kemudahan-kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dan kesulitan tersedia kemudahan. Hari ini kita memang sulit berkumpul, tapi kemudahannya kita rasakan lewat perangkat teknologi digital yang tumbuh pesat beberapa dekade belakangan, membuat kita bisa tetap terkoneksi dari rumah dan tempat kediaman masing-masing. Inilah kemudahan yang Allah berikan. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, belum ada teknologi gadget, ya, teknologi digital ini. Orang diminta berbulan-bulan di rumah aja, pastinya stres luar biasa. Ya, hiburannya cuma nonton TV doang ya, sampai hafal semua iklan, kan begitu. Yang punya pasangan, alhamdulillah masih punya hiburan, kan. Yang kasihan yang jomblo gitu, mau keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana, kan begitu. Tapi alhamdulillah situasi ini nggak terjadi hari ini karena kita tetap bisa berhubung atau terkoneksi dari rumah masing-masing. Bahkan kita bisa melanglang buana. Saya sendiri merasakan, meski nggak keluar atau seringkali hanya di sini saja di rumah, tapi lewat kajian online ini merasakan ya bisa hadir di mana-mana meskipun tidak kemana-mana. Pernah kami pagi ada di Australia, siangnya di Jepang, sorenya di Jerman, malamnya di Amerika. Ini luar biasa. Jadi bisa keliling dunia satu hari. Ini situasi di masa online ini kita nikmati. Dan kesempatan di masa pandemi ini sejatinya menjadi salah satu momentum kita untuk mengukur sejauh mana kualitas rumah yang sejatinya tidak sekedar bangunan fisiknya, tapi juga suasananya. Salah satu PR kita ketika awal-awal berumah tangga, ini ilmu penting ya, bagi yang jomblo tolong dicatat. Ya, jangan mikirin sekedar nanti kalau mau beli rumah di mana, KPR-nya di mana, KPR apa, bank apa, bukan.
nanti kira-kira mau tipe apa, bukan. Yang dipikirkan adalah bukan masalah rumah itu besar atau kecil, rumah ngontrak atau rumah milik sendiri, tapi bisakah kita membangun salah satunya rumah surga yang sejatinya menjadi cita-cita kita. Kenapa demikian? Karena sejatinya ketika seseorang sudah berumah tangga, dia harus memikirkan hal yang menjadi kebutuhan dasar setiap penghuni surga. Setiap anggota keluarga. Apa kebutuhan dasar setiap anggota keluarga? Yaitu betah berada di dalam rumah. Inilah hakikat dari gambaran rumah tangga surga yang mencerminkan apa yang selama ini kita kenal dengan suasana sakinah. Jadi sakinah yang selama ini sering kita dengar, sakinah, mawaddah, warahmah, sejatinya memiliki makna diantaranya rasa betah. Allah berfirman misalnya ketika menyebutkan makna sakinah di dalam surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan. Dan Allah menjadikan rumah-rumahmu laksana sakan alias tempat tinggal. Jadi sakinah itu berakar kata sakan yang artinya tempat tinggal. Karena sakinah memiliki kata yang sama dengan sakan alias tempat tinggal, disinilah disimpulkan oleh para ahli bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penghuninya merasa betah untuk berada di tempat tinggal. Jadi inilah yang disebut sakinah. Maka kalau kita ingin tahu apakah rumah kita masih sakinah, maka indikatornya simpel. Satu, apakah kita selalu ingin pulang? Jadi kalau kita di kantor selalu melirik jam dinding pengen pulang, itu tanda masih sakinah. Tanda masih ada suasana surga. Jadi kalau kita di kantor sendiri jam kayak rusak dari tadi nih. Enggak geser-geser. Nah itu sakinah itu. Maka waspadalah yang betah lembur. Orang yang betah lembur ini bisa jadi karena sakinah udah dicabut, bawaannya malas pulang. Ada yang rumahnya besar, megah, tapi nggak mampu membuat penghuninya pulang karena memang suasana itu nggak bisa dibuat-buat. Alias ya tidak tergantung dengan jumlah bangunan atau ukuran bangunan. Berapa kali saya misalnya sebagai konselor remaja menemukan anak-anak muda yang nongkrong hingga larut malam sampai dini hari di jalanan. Dia ngobrol-ngobrol ternyata baru sadar mereka ini anak orang nggak sembarangan. Anak orang kaya, anak pejabat, rumahnya besar, mewah. Bahkan mungkin rumahnya itu boleh dibilang harus pakai Google Maps saking luasnya gitu. Tapi ternyata nggak mampu membuat dia betah di rumah. Dia lebih betah nongkrong di jalanan, nongkrong di kafe, mesen kopi yang mungkin rasa kopinya itu masih kalah dengan kopi yang ada di rumahnya. Tapi kenapa betah? Karena ternyata rumah nggak mampu memberikan rasa yang dia butuhkan. Maka inilah indikator bahwa rumah yang sejatinya baiti jannati sudah berubah menjadi baiti nari. Ya, karena rumah baiti nari itu selalu mengingin penghuninya itu selalu ingin pulang. Ya, hum akhrajahu minan nar. Mereka selalu ingin keluar dari neraka. Selalu Allah ceritakan gambaran neraka adalah penghuninya selalu bawaannya pengen keluar. Gak betah di rumah. Baitinari itu cirinya orang gak betah di rumah. Maka bukan rumah yang sempit. Tapi rumah yang mampu menghadirkan suasana surga. Karena surga pasti dirindukan, pasti membuat penghuninya betah. Maka kalau kita simpulkan suasana yang disebut sakinah itu indikatornya rasa betah. Ada orang ditugaskan ke luar negeri. Mungkin awal-awal keliling Eropa dia excited gitu. Alhamdulillah akhirnya nginjekin kaki juga ke Amsterdam, ke Paris. Tapi setelah sebulan hati yang masih terpaut ke rumah gak bisa bohong. Ada rasa rindu, pengen pulang, pengen terhubung. Itulah getaran suasana sakinah yang menunjukkan masih ada surga di rumahmu. Masih ada surga di rumah. Itu membuat kita ingin pulang. Saya punya adik ipar yang sampai ditugaskan ke pedalaman Kalimantan. Sampai dia handphonenya itu sinyalnya selalu hilang karena dalam pedalaman. Sampai dia bela-belain manjat pohon.
hanya untuk terhubung ke rumah, karena memang suasana rumah surga menginginkan penghuninya untuk selalu berada di dalam yang namanya rumah. Jadi inilah yang mungkin menjadi gambaran penduduk surga. Jadi penduduk surga itu gambarannya adalah rumah tangga surga itu gambarannya adalah penghuninya betah. Ini yang menjadi dasar kenapa kita membahas kalau rumah itu tidak mampu menghadirkan betah, berarti zona surga hilang. Sehingga kalau ada orang yang selalu pengen di rumah, ya, kalau istilahnya mager, ya, di balik mungkin magernya, mudah-mudahan ada suasana sakinah. Gitu. Makanya husnuzon kalau ada teman kantor kita yang datang terlambat terus gitu, mungkin karena masih sakinah gitu ya. Husnuzonnya gitu aja kan masih sakinah. Coba cek deh pengantin-pengantin baru, jarang ada yang on time. Ya. Jarang on time itu karena sakinah masih membara itu. Biasanya memang gitu, sakinah itu baru berangkat 3 langkah belum cium ya, istri. Baru berangkat ya Allah belum peluk. Ya Allah ada aja bawaannya selalu ingin di rumah. Itulah gambaran sakinah. Nah, ketika kita menyadari betapa rumah tak mampu membuat penghuninya betah, alias selalu pengen penghuninya berada di luar, maka inilah suatu isyarat. Sinyal yang harus kita tangkap sebagai sebuah warning. Kalau kau biarkan kondisi kayak gini, karam nih rumah tangga. Penghuninya, anggotanya udah nggak betah di rumah. Dan yang fatalnya kalau orang udah nggak betah di rumah, di luar itu banyak sekali setan-setan bergentayangan. Mengapa Al-Quran menyebutkan surat Al-Falaq itu? Salah satunya adalah Al-Falaq menceritakan kejahatan makhluk di tengah malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalimat ghasiqin idza waqab itu kan dimanai ketika malam hari itu semakin pekat. Kalau orang udah nggak betah di rumah sampai akhirnya keluyuran sampai dini hari, ini bahaya. Setan dalam wujud jin dan manusia itu banyak. Bagi anak-anak sangat rentan kena predator seksual, kena pengedar narkoba. Bagi orang dewasa juga kerusakan perilaku dimulai dari gaul sama ya orang-orang yang biasa melek di malam hari. Bahaya. Bahaya inilah sering nongkrong di jalanan. Ternyata bukan masalah rumahnya sempit. Bukan masalah rumahnya itu rumah kontrakan. Satu hal yang hilang karena surga sudah hilang di dalam rumah tersebut. Ya, karena itulah kita di kesempatan pagi ini mengupayakan agar surga itu selalu hadir. Bagaimana cara kita menghadirkan suasana surga di dalam rumah? Maka kita harus melihat bagaimana gambaran aktivitas penduduk surga di akhirat yang sejatinya wajib kita tiru dan kita cerminkan dalam kehidupan. Gambaran penduduk surga di akhirat inilah yang akan membuat kita bisa melakukan checklist, kira-kira kita sudah memirip-miripkan belum dengan penduduk surga yang ada di akhirat. Apa saja gambaran penduduk surga di akhirat itu yang dilakukan oleh para penduduk surga yang wajib kita tiru? Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 46 dan 47, beberapa ciri dan beberapa ayat yang lainnya. Pertama Allah katakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Pertama Allah sebutkan gambaran dari kebiasaan penduduk surga, masuklah kamu ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Yang pertama Allah sebutkan gambaran penduduk surga masuk ke dalamnya dengan salam. Salam di sini memiliki 2 makna. Satu, yaitu adalah kesejahteraan atau kebahagiaan. Makna kedua jelaskan dalam surat Maryam ayat 62. Di mana Allah katakan la yasma'una fiha lagwan illa qilan salama. Mereka di dalamnya tidak mendengar perkataan yang sia-sia kecuali ucapan salam. Sehingga salah satu makna dari salam di sini adalah penduduk surga terbiasa mengucapkan salam di antara mereka. Maka ini yang membuat suasana surga yang harus kita ciptakan, yaitu terbiasa mengucapkan salam. Assalamualaikum.
Salamun alaikum. Salam yang jernih, salam yang benar-benar fasih, merupakan ketulusan hati, berujung kepada bagaimana terciptanya suasana yang muncul. Makanya jangan sepelekan ucapan salam. Jangan sampai ya saking kita repotnya, terburu-burunya ucapan salam dimain-mainin. Sekarang sering banget kita lihat orang ucapin salam ke rumah, Assalamualaikum, Kumsalam, Waalaikum, Kumsalam, enggak ada makna. Padahal kebiasaan di surga ngucapin salam dengan benar. Maka bilang sama pasangan, bilang sama anak, seburu-burunya kamu atau bahkan semarah-marahnya kamu, please ucapan salam diucap dengan benar. Kalau kita ngucapnya buru-buru, khawatirnya kepleset lisan kita. Nanti maknanya nanti salamnya jadi jelek. Ada yang ngucapin salam tanpa sadar karena buru-buru begini, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu pernah diucapkan oleh seorang Yahudi kepada Rasulullah dalam rangka untuk menghina Rasul. Di mana makna Assalamualaikum artinya adalah kecelakaan bagimu, dekat asam atau asum yang artinya racun. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika mendengar perkataan Yahudi ini lantas marah dan mengatakan yang sebaliknya, wa alaik laknatullah. Karena ini maksud penghinaan kepada Rasul. Maka salah satu yang harus kita perbaiki dalam lisan kita, dan ini membuat suasana surga selalu terjaga di dalam rumah kita, yaitu serepot-repotnya kita biasakan ucapkan salam minimal dengan ucapan yang terdengar jelas, tidak untuk dipermainkan. Karena ketika seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum, yang pertama kita sedang melakukan yang namanya doa, karena ini maknanya doa. Tanpa sadar kita sedang mendoakan. Ya, seiring dengan doa itulah yang membuat pelan-pelan Allah mengijabah dan datanglah, karena mana assalam mengumpulkan seluruh kebutuhan dari manusia. Dari kata assalam itulah muncul kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, kesenangan. Maka meskipun rumah dalam hal ini mungkin sempit, kecil, tipe RS, SSS, rumah sangat sempit sekali, sumpek, ya misalnya, tapi tetap mampu membuat penghuninya itu tetap merasakan yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Tidur masih bisa ngorok. Nah, kenapa demikian? Karena memang rumah yang mewah tak mampu membuat seorang tenang kalau tidak bersumber dari hati. Maka salah satunya mulailah mengucapkan ucapan salam. Assalamualaikum, saling mendoakan. Ya, mengucapkan dengan panggilan ini saling mendoakan. Bahkan kalau mau seperti ajakan Rasul lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ya kalau kita tiba-tiba nelpon istri, ya tiba-tiba istri menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita langsung curiga, wah jangan-jangan nih operator bank syariah nih, nyasar nih gitu ya. Kita langsung curiga, ya namanya juga begitulah yang diajarkan. Tapi kalau kita masih canggung, kita merasa masih sungkan, ya sudah. Yang pelan, yang singkat juga nggak apa-apa, tapi jernih. Assalamualaikum. Inilah hakikat dari apa yang diperintahkan Rasulullah. Afsyus salam. Sepele, tapi justru di rumah itu akan terbiasa kita membiasakan nih saling mendoakan. Yang kedua, dalam kalimat Assalamualaikum ada ikrar secara personal, tekad. Ketika kita bilang gini, Assalamualaikum, seolah-olah kita mengatakan, aku akan memberikan kesenangan kepadamu. Aku akan membuat kamu bahagia. Aku akan membuat diri kamu nyaman. Disinilah kita sedang diingatkan minimal agar jangan sampai diri kita menjadi penyebab orang lain sengsara. Membuat istri sengsara. Jangan sampai. Kita bersungguh-sungguh. Ada ikrar di sini. Lisan kita pun terjaga. Maka budaya di rumah yang mungkin seringkali teriak-teriak, saling memarah, saling benci, kalau kita boleh simpulkan mungkin ada hal sepele yang seringkali kita abaikan. Tahu itu apa? Yaitu saling mengucap salam. Coba deh cek.
berapa kali ya saya mengamati, walaupun nggak bisa dibilang survei, berapa kali saya jadi konselor rumah tangga yang sering kali konflik, di mana suami dan istri itu sudah mulai saling menyerang, saling caci maki, anak juga nggak betah. Ternyata saya bisa simpulkan memang mereka nggak biasa mengucapkan salam. Masuk rumah nyelonong boy aja. Kunci mana? Langsung itu. Kunci mana? Itu kunci kamar. Ya Allah, kirain kambing lewat. Salam apa bang? Salam. Gua buru-buru. Beginilah. Akhirnya memang gitu. Coba deh simpulkan aja berapa banyak ya orang yang ribut itu karena perasaan sepele, jarang ngucapin salam. Karena dalam ucapan salam itu ada doa yang nanti menambah. Coba. Makanya mumpung lagi masih pengantin baru, kemungkinan konfliknya sedikit, maka biasain assalamualaikum, begitu. Ya. Dalam hal ini inilah yang diajarkan, betapa ucapan salam ini bagian yang menunjukkan suasana surga. Sebab penghuni surga di antara masing-masing penghuninya saling mengucapkan salam. Bahkan saat awal masuk surga, malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan sudah menyapa kita dengan salamun alaik. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, di dalam surat Al-Hijr ayat 26 terangkum juga kalimat bisalamin aminin. Bahwa di dalam surga kita mendapatkan keamanan, aminin maknanya aman. Bahwa surga dijamin gak akan ada namanya orang yang dibully, dizolimi. Gak ada malaikat iseng-iseng di surga nyubit sampai bengkak pipi, gak ada. Gak ada di surga tiba-tiba pembegalan gitu ya. Di surga nggak ada orang yang tiba-tiba dicegat di tengah jalan, kemudian dicemplungin ke sungai-sungai, nggak ada. Surga itu tempat paling aman. Nggak ada di surga itu yang main bully. Lu di dunia ya pernah milih ini ya gitu. Misalnya pilkada beda pilihan, kita nyein, lu partai lu ini, nggak ada. Ya lu kampret lu ya, lu dasar cebong, nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada yang namanya saling mencaci maki. Di surga itu salah satunya orang mendapatkan keamanan. Dan inilah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara mereka beriman, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Maka kita perhatikan, inilah salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu nggak ada yang penganiayaan. Maka menciptakan suasana surga di dalam rumah memastikan bahwa lisan dan yang namanya tangan ini terjaga dari menzolimi. Semarah-marahnya jaga lisan, hati-hati. Kalau sudah berkata buruk, ya mencaci maki, itu mencabut suasana surga. Ya, membuat orang gak nyaman, apalagi sambil mukul, ya, mukul nyubit, ya. Walaupun bercanda, ya nyubitnya pakai tang, anak masuk UGD. Ini zalim. Maka salah satu yang perlu kita perbaiki, pastikan gak ada KDRT. Ya, KDRT, semarah-marah kita gak ada KDRT. Ya, KDRT bukan Krisdayanti Raul Temos, yaitu KDRL. Ya. Ada kekerasan dalam rumah tangga, bukan, tidak ada yang mukul, gak ada. Makanya Rasulullah SAW itu sangat menjaga betul rumah tangganya di saat konflik supaya tidak ada yang namanya tersakiti. Bahkan istrinya pernah dalam ini sebutkan dalam riwayat Abu Daud. Ketika Aisyah baru menikah dengan Rasulullah, dan kita tahu Aisyah ini istri Rasulullah yang paling muda, masih ABG, emosinya juga cenderung meletup-letup. Dan Rasulullah memaklumi ini. Sampai suatu hari ada terjadi perselisihan pendapat antara Aisyah dengan Rasulullah. Pada saat itu datanglah Abu Bakar.
Saat itu Abu Bakar datang dan nampak Aisyah bicara kepada Rasul dengan suara yang meninggi. Suaranya meninggi. Ya, mungkin kalau istilah sekarang tuh ya kayak apa ya? Melengking lagi tuh. Gimana sih gitu ya. Abu Bakar marah karena dia ingat surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Spontan Abu Bakar yang sangat mencintai Rasul, tangannya langsung ingin menghajar, menampar nama Aisyah anaknya. Begitu disitulah Rasulullah refleks, meskipun sedang konflik sama Aisyah, tidak membiarkan istrinya disakiti walaupun oleh orang tuanya sendiri. Pegang tangan Abu Bakar. Maka Rasulullah pun dengan tegas mengatakan, silakan kau keluar dari sini, jangan ikut campur. Di situ Abu Bakar maksudnya membela Rasul, tapi Rasul pun tidak membiarkan istrinya sakiti, meskipun dalam kacamata kita Aisyah mungkin dalam hal ini lalai bersikap kepada suaminya. Maka Rasul mengajarkan bahwa mungkin istri kita salah, tapi orang luar nggak boleh menghukum. Kalau kita ada istri yang songong tiba-tiba digampar sama mertua, malah kita senang, malah ditambah-tambahin. Nih Pak sekalian linggis nganggur. Nih bagus, songong sih lo sama suami. Nah, habisin ya Pak, itu kakinya masih lurus tuh, patahin sekalian. Nah suami kayak gini zolim dan tentu saja mencabut suasana surga. Hal ini akan menimbulkan trauma, ya, membiarkan, karena kekerasan itu sulit untuk dihapus dari sisi seorang wanita. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, la taqrau li banatikum fa innahunna mu'anisatun wal ghaliyat. Sesungguhnya jangan kamu bersikap keras atau kasar kepada anak wanitamu. Ya, ini permisalan bahwa anak wanita itu disamakan dengan wanita. Karena wanita itu punya sifat apa? Mu'anisat wal ghaliyat, lembut dan sensitif. Lembut dan peka. Makanya wanita itu kalau disakiti bahaya. Dia bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ini yang bisa membuat akhirnya trauma itu masih ada dalam dirinya. Nah, lihat Rasul. Begitu ada yang menyakiti, hendak menyakiti, langsung dipegang. Enggak. Inilah yang harus kita pastikan. Maka kalau kita pahami, semangat untuk menegur, boleh. Kadang kita mengatasnamakan kekerasan di dalam rumah untuk menegaskan kita ini tegas. Padahal keras dan tegas itu beda. Tegas dalam Islam itu bukan dengan kekerasan. Tegas itu mengembalikan seseorang kepada aturan. Caranya lembut. Karena kaidah dalam kita melakukan yang namanya tegas, mendisiplinkan, itu adalah at-ta'dib laisa ta'dzib. Mendidik bukan mengazab. Karena sebagian kita tanpa sadar mengazab bukan mendidik. Ta'dzib yang kita lakukan. Karena dasar kita untuk melakukan perbaikan dengan ketegasan itu harus sesuai dengan koridor sakinah. Salah satu makna sakinah tadi sudah kita bahas di awal. Makna sakinah itu dari kata sakan artinya tempat tinggal. Tapi makna sakinah yang lain dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 31. Sakinah berakar kata sikin. Sikin itu artinya apa? Sikin itu artinya pisau. Diceritakan dalam surat Yusuf ayat 31 ketika Zulaikha merasakan gerah dengan gunjingan para wanita di kaumnya yang menuduh Zulaikha ini dalam keadaan stres, ya, karena kan mereka mendengar bahwa Zulaikha naksir sama pembantunya. Diomongin, ini emak-emak geng sosialita. Ya, dulu nih anggota klubnya Lambe Turah di zaman dulu. Wow, Zulaikha ya. Gak mikir deh, pembantu sendiri ditaksirin. Kayak gak ada yang lain. Zulaikha tersinggung. Zulaikha bilang, yang ngomong siapa tuh? Lu belum ngeliat berondong gue sih. Kalau udah ngeliat berondong gue, lu nafsu nanti. Udah kumpul dulu dah, bikin party dah. Maka diundang oleh Zulaikha untuk bikin party. Saat party itulah Allah menceritakan ketika mereka duduk di meja masing-masing dan Yusuf disembunyikan di suatu tempat. Allah mengatakan di ayat ini fa'atat
kulla wahidatin minhunna sikinan. Maka didatangkan kepada masing-masing mereka sebuah pisau sikinan. Sikin itu membentuk kata sakinah. Maknanya pisau. Yang menarik kata Abu Hurairah, dulu sebelum ayat ini turun, orang-orang di Arab menyebut pisau itu bukan dengan sikin. Dulu orang Arab menyebut pisau itu mudiyah. Ya, dulu orang Arab menyebut pisau itu mudiyah. Nah, tapi khusus ayat ini Allah tidak sebut mudiyah, makanya heran kalimat sikin ini nggak populer. Kok kenapa Allah nggak nyebut mudiyah, kenapa sikin? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, sebab kelak pisau ini akan dipakai memotong jari jemari wanita-wanita itu tanpa rasa sakit. Jadi nanti pisau itu memotong tanpa rasa sakit. Maka sakinah itu kalau disimpulkan adalah alat potong yang tidak menimbulkan luka. Motonglah kezoliman di rumah tapi nggak boleh luka. Istri nggak sholat jangan digampar. Bilang, Dek, aku tuh pengen masuk surga bareng kamu. Gak enak di surga ngeliat Dewi Sandra, Siren Sungkar, tapi nggak ada kamu kan gitu ya. Enak kayak gitu ya. Jadi kita kebayang gitu. Jadi seorang istri merasa jangan digampar, anak juga gitu. Karena sejatinya kita dengan kekerasan, mencabut rasa aman, pada keamanan itu fitrah yang dimiliki oleh semua manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar, salah satunya rasa aman. Kalau rasa aman gak ada, dicari di luar. Ya, di rumah gue diomelin mulu, digampar sama bapak. Makanya kalau udah rumah melakukan tindakan kekerasan, hati-hati menimbulkan luka pengasuhan. Nanti akan ada turun-temurun tuh. Kalau luka itu kadang-kadang turun-temurun. Saya beberapa bulan ini banyak menangani kasus suami istri. Yang suaminya ini kelihatan waktu di kampus baik, Bang. Kelihatan waktu dia jadi kepala BEM, ketua BEM atau ketua badan kayaknya baik, tapi pas berumah tangga nggak sabar sama istrinya. Tersinggung dikit, plak. Kaget sih istrinya. Ternyata si suaminya habis itu sih minta maaf, tapi dia nggak bisa mengendalikan kalau udah marah bisa mukul. Setelah ditelusuri ternyata suami mengalami luka pengasuhan. Ternyata buah dari pola asuh dari bapak ibunya waktu kecil. Jadi bapak ibu yang melakukan tindakan kekerasan, suka mukul, berkata kasar buruk, efeknya nanti pada saat dewasa. Makanya sampai kami merasa ini pembahasan penting. Jadi kenapa kami bikin setiap bulannya sharing kelas bagi yang ingin diterapi, ada terapi khusus, ada kami, saya, Ayah Irwan dan Kak Hilman Al-Madani. Bagi yang mau ikut silahkan. Ya di informasinya nih admin peka banget langsung ditulisin tuh sharing kelas ya nomornya. Kalau bagi yang mau terlibat di dalam sharing kelas khusus membahas luka pengasuhan. Nah, luka pengasuhan ini dari mana? Salah satunya adalah dari kekerasan yang dikembangkan dalam rumah. Sampai dewasa, ya kalimat kasar ini bahkan lebih ekstrim bisa membenci nilai-nilai yang ada. Karena ada orang yang membenci Islam ini bukan karena Islamnya, tapi pelakunya, khususnya orang tua. Padahal dasar dari kita mengajarkan kepada mereka itu harusnya bermuara dari kasih sayang, memastikan bahwa di rumah itu aman. Ya, pernah ada kejadian di sebuah negara Eropa, jamaah saya cerita, kadang kita mengabaikan prinsip untuk memberikan rasa aman sehingga membuat orang lain itu melakukan dosa lebih besar karena gara kehilangan rasa aman. Ada seorang bapak mendapatkan laporan, nih bapak ini orang Middle East, Timur Tengah yang lama tinggal di Eropa. Anaknya dari kecil ya sudah tidak lagi bisa bahasa Arab, tapi sudah menjadi warga sana boleh dibilang. Jadi ketika anaknya sudah dewasa, remaja, sekolah di public school. Diceritakan bahwa si bapak mendapatkan laporan dari teman si anak ini kalau anak wanitanya ini ya ketika dia di sekolah buka jilbab. Dia buka jilbab, dia kemudian berfoto dengan teman cowoknya dengan yang vulgar dan dikirimkan foto tersebut. Bapak ini marah. Maka dia menahan diri, begitu anak ini pulang diteror dan diinterogasi.
Si anak awal berkilah, enggak bener kok, itu hanya boleh dibilang fitnah. Sang bapak yang menyodorkan bukti dari kawannya ini, dan si anak nggak bisa ngomong karena ada bukti. Marahlah si bapak ini, maka dengan membabi buta, dengan tanpa sadar si bapak menghajar si anak wanita dengan habis-habisan, digampar habis-habisan. Spontan anak wanita ini trauma dan kabur dari rumah tersebut. Si bapak berpikir, alah paling kabur sebentar, ntar juga pulang. Nyata dia nggak pulang-pulang, sampai akhirnya dia tinggal di mana? Dia punya kawan, ternyata kawannya cowok. Kawan cowoknya ini non muslim. Akhirnya dia pun di Eropa itu tinggal lelaki, perempuan, lawan jenis satu kamar, orang tuanya nggak pernah protes, tinggal. Dan kita tahu kalau orang sudah tinggal berdua lawan jenis, pasti yang bahayanya adalah terjadi perzinahan. Terjadilah perzinahan. Wanita ini pun mengalaminya. Dan akhirnya dia tetap makin kuat perasaan. Sampai ujung-ujungnya apa? Dia hamil. Dia menggugurkan bayinya karena nggak mau ketahuan bapaknya. Bapaknya marah, nggak mencari-cari dia meminta perlindungan, akhirnya diselamatkanlah oleh gereja dengan syarat dia mengganti agamanya. Dan dia pun akhirnya mengganti agamanya jadi agama Kristen. Jadi kezoliman si anak maksiatan anak ini betul, dia buka jilbab. Tapi ketika kita melakukan tindakan yang menghukumnya dengan mengerampas keamanannya, dia makin jauh. Awalnya cuma buka jilbab, ujung-ujungnya dia berzina, bahkan akhirnya mengaborsi, bahkan lebih ekstrim dia murtad. Ini disebabkan karena hilangnya rasa aman dalam rumah. Maka pastikan bahwa kita bertekad, lisan tangan kita ini terjaga. Tapi susah Ustadz, karena udah terbiasa dari kecil. Maka terapi lah, ada sekarang banyak. Kawan saya Kak Hilman, ya kalau nanti ikut sharing kelasnya kenal sama beliau, psikolog yang banyak menterapi orang-orang yang punya masalah dengan luka pengasuhan. Kalau kita nggak bisa mencegah ini, maka kita akan mewariskan turun-temurun. Sebab mohon maaf, ada warisan yang kadang nggak kita sadari, diwariskan ke anak tanpa kita sadari, selain harta dan utang, namanya warisan kemarahan. Orang tua yang pemarah memarahi anaknya. Anaknya tumbuh tanpa menolak apa yang terima waktu kecil, dia jadi anak yang pemarah. Lari lagi ke anaknya, lari lagi ke anaknya, terus demikian. Ini yang membuat akhirnya makin jauh. Bahkan orang akhirnya tidak betah. Salah satu yang menyebabkan orang gak betah di rumah itu karena hilangnya rasa aman, karena sering diomelin, sering dibentak, bahkan dipukul. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Imran 159, sekiranya engkau Muhammad berkata kasar lagi keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka kabur dari sisimu. Jadi memang kalau ingin membuat suasana surga dalam rumah, pastikan terjamin rasa aman. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam ayat ke-47-nya, gambaran penduduk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami kami tarik ya di dada mereka sifat ghillin. Sifat ghil adalah sifat negatif. Sebagian menerjemahkan maknanya itu adalah dendam, padahal tidak cuma dendam. Segala perasaan negatif itu yang dimiliki oleh penduduk dunia akan akan ditarik saat seorang masuk surga. Ini isyarat bahwa orang kalau udah di surga nggak ada perasaan negatif. Nggak ada orang ketika di surga ketemu sama mantan kemudian protes sama Allah. Ya Allah, kok mantan saya masuk surga? Ini nggak mungkin ini. Ya kok bisa, dia kan menyakiti saya. Saya sudah hampir melamarnya, malah dia nikah sama yang lain. Tega sekali. Kalau tahu ketemu mantan, mendingan saya neraka aja. Nggak ada. Orang ketemu sama bosnya yang dulu pernah mutasi dia ke Papua. Nggak pernah langsung berpikiran gini, lah kok bos masuk surga sih? Wah. Ya kan dia pernah nih melakukan ini. Nggak ada. Orang kalau dari surga itu hatinya bersih.
Nggak ada yang di surga itu masih berpikiran, wah lalu di surga ya, nggak ada. Surga itu hatinya harus bersih. Nggak ada surga ketemu, lu cebong ya, lu kampret ya, nggak ada. Kalau di surga tuh hatinya lapang. Nggak ada ceritanya orang ngungkit-ngungkit karena dinazak tarik. Makanya seorang istri nggak ada yang cemburu buta. Ya sering kalau istri di dunia kan bertanyanya kadang-kadang neko-neko. Ustadz, kadang-kadang nih Ustadz ya. Kan suami kalau di dunia itu, kalau di akhirat kan suami-suami tuh dapat bidadari surga 72. Lah kita para istri dapat apa? Ibu-ibu tuh kalau nanya kajian kadang-kadang nyerang ustadznya. Kadang-kadang nggak setuju banget dengan pernyataan Rasul tuh. Laki-laki enak banget dapat 72 bidadari. Laki dapat apa? Jawabannya sih simple. Jawabannya adalah pertanyaan ibu cuma ada di dunia. Nanti di akhirat nggak ada ibu nanya gini. Nggak mungkin ibu masuk surga tiba-tiba suami gandengan bidadari tiba-tiba keluar tanduk. Kurang ajar, selama di dunia dengan aku setia. Di akhirat semua orang dideketin. Buat apa gue di surga kalau sakit rasanya. Nggak ada bu. Itu cuma ibu lihat di sinetron Indosiar. Yang pagi-pagi itu jam 9 tadi tayang apa nggak tahu. Makanya nggak ada. Karena di dunia masih ada perasaan ini. Karena itu kalau kita masih punya perasaan negatif wajar di dunia. Penduduk surga mah nggak ada, happy aja. Nggak ada seorang wanita ngeliat suaminya gandengan bidadari kemudian dia marah, cemburu, kemudian ngambek. Mana dek? Ogah. Makan ya dek, ini enak nih makanan di surga. Ogah nggak enak. Nggak ada itu di surga. Nah di surga tuh orang happy-happy aja gitu. Ya, bahkan nggak ada namanya bosan. Saya pernah ditanya anak saya, Bi, kalau di surga hidup gitu-gitu aja emang enak apa Bi gitu ya. Kayaknya enak semua fasilitas kayak nggak ada adrenalinnya gitu, nggak ada tantangannya gitu ya. Terus kamu pikir mau sekali-sekali ke neraka gitu ya enggak. Itu kan gambaran penduduk dunia ngerasa hidup kayaknya kalau nggak ada adrenalinnya gitu ya semuanya serba bisa kayaknya nggak ada perjuangannya. Ya kalau di dunia boleh, di akhirat mah nggak ada. Yang pasti kita happy. Ya, yang pasti kita happy. Nah, pertanyaannya, inilah yang dimiliki oleh penduduk surga. Mereka tidak punya sifat negatif khususnya kepada sesama penduduk surga. Emosinya itu lapang. Maka ini juga yang harus kita ciptakan. Satu, jangan membiarkan memiliki perasaan dongkol disimpan bertahun-tahun. Ya, perasaan dongkol sama suami, ya suami ngeselin. Nah itulah mengapa kalau kita punya perasaan dongkol, jengkel, diomongin karena ngomongin itu membuat kita membuang sampai emosi. Kalau dibiarin bisa numpuk, ya kantong emosi manusia itu terbatas. Kalau udah numpuk pecah, kalau udah pecah bahaya. Bisa jeger, duar, aduh. Saya pernah ada kasus di Bekasi, seorang ibu cerita. Ini ceritanya gak unik. Seorang wanita menggugat cerai suaminya gara-gara gak dibeliin martabak telur. Dulu saya waktu mikir gini lah ibu ini lemah amat sih. Martabak telur doang bikin cerai. Ternyata setelah dengar ceritanya baru paham. Singkatnya wanita ini punya suami buruh pabrik di Bekasi. Sejak pagi dia curiga suami itu dulu belum WA ya masih BBM. Ya BBM sama teman SMA-nya tapi nggak tahu siapa karena nggak jelas foto profilnya. Dia curiga ini kayak perempuan. Maka malam itu suaminya kan mau pergi dan biasanya kerja shift siang pulangnya shift sore pulang jam 9 malam. Jam 9 ditelepon, "Mas, di mana? Ini di parkiran udah mau pulang." Oh, berarti sebentar lagi ya. Jarak dari rumah ke pabrik tuh 15 menit. Normalnya bawa motor. Ya. Singkatnya dia perkiraan nanti dikit lagi sampai, tapi sampai 9:30 belum nyampe ditelepon. "Mana sih Mas, sebentar lagi." Dengan entengnya suami bilang, kamu doyan martabak telur yang di ujung itu enggak? Itu kan enak tuh. Mau aku bawain enggak? Si istri ya karena niat baik suaminya, "Iya deh bawain deh Mas, aku lapar." Ditungguin jam 10 kok belum nyampe, ditelepon enggak diangkat. Ya bingung kan, 10.15 nggak diangkat juga. 10.30 ditelepon handphonenya mati. Antara gelisah, kesel, prasangka. Jam 11 nggak ada kabar juga sampai si istri ngantuk dan ketiduran. Sampai setengah 12 suami tiba-tiba datang dengan motornya, ngetok pintu dan dia siapin kunci cadangan.
Dia masukin motornya, ngelihat istrinya tidur di ruang tamu, dia nggak mau ganggu, dia malah masuk kamar. Padahal istrinya tuh tidur menyadari suami datang. Pengen tahu apa yang ucapin suaminya malah masuk kamar langsung tidur pulas. Kesel lah si istri, langsung masuk kamar, ditarik selimutnya, tahu dibangun, sini mas, apa? Martabak telurnya mana? Ditagih martabak telur, si suami dengan enteng bilang, aduh lupa, lagian juga udah malam, jam segini mana ada buka, besok aja ya. Disitulah akhirnya istri nggak tahan. Mas, ini udah kesian kalinya kamu bohongin aku. Kamu inget nggak ya 2 minggu yang lalu janjiin aku apa? Buktinya nggak ada. Ah, kamu bohong. Kamu inget nggak sebulan yang lalu janjiin ini? Ternyata bohong. Kamu inget gak sebulan lalu? Kamu ingat setahun lalu? Kamu inget gak awal nikah? Banyak laki-laki gak sadar kalau wanita itu ahli sejarah. Kita gak tahu. Ingat dia. Kitanya aja gak ingat. Akhirnya aku udah gak tahan mas. Kok gini? Sakit hatiku. Kita cerai aja deh. Tuh bayangkan. Sampai keselnya. Kenapa? Ternyata bukan martabak telur masalahnya. Gerobak di belakangnya ini yang ke bawah. Gerobaknya ini apa? Emosi yang gak kesampean. Setiap mau ngomong, mau ngobrol, tuh udah tidur, capek-capek. Makanya salah satu peran suami itu sebelum tidur, biar supaya istri itu dikuras, kalau masalah selesain. Jangan dibiarin tumpuk berlarut. Berapa banyak yang datang ke saya itu udah bertahun-tahun, masalahnya udah numpuk. Makanya konsultasi saya jatahin. Dulu saya punya konsultasi tatap muka di Akal Islamic Center. Saya bikin jadwal konsultasi tatap muka. 1 hari maksimal 3 pasangan. Jadwalnya dipepet-pepet nih, jam 13 sampai jam 14, sampai 14, jam 14 sampai 15.30 gitu ya. 12.30, 1 jam setengah, 1 jam setengah. Ternyata nggak bisa loh konsultasi Pak Sutri 1 jam setengah. Orang ternyata ada yang ceritanya panjang, itu kalau dibikin novel itu ya, cerita ikatan cinta yang lagi ngehits sekarang tuh kalah kali. Ya, apalagi sinetron Cinta Fitri itu udah kalah tersanjung. Ini saya bilang, wah ini bikin sinetron panjang ini. Saya jadi dengerin doang, wah ini jadi kayak didongengin. Memang nggak bisa sebentar. Karena udah numpuk, kirain cuman masalah berantem kemarin doang. Kirain hanya karena suami kemarin ya ketahuan genit sama wanita lain. Enggak, dari awal rumah tangga ya udah ceritain. Karena setiap awal rumah tangga, salah satu penyebab rumah tangga itu enggak dapat suasana surga itu adalah kita tuh punya kebiasaan gini. Ah lupain aja deh. Nanti juga ke bawah tidur gak hilang. Kalau masalah bisa hilang ke bawah tidur, bangsa kita butuh tidur. Masalahnya banyak banget. Ya masalah itu selesai bukan dibikin tidur. Kita itu tidur langsung masalah hilang, kagak hilang. Tidur itu atau lupakan, ini kayak kita naruh benda nih, taruh di sini, blek. Kita jalan gitu ya. Nggak ada ya, bendanya di situ aja. Maka memori negatif tuh numpuk tuh. Lama-lama kantong tuh penuh, jeger. Masih mending tuh, ada yang saking stresnya suaminya dimutilasi. Ngeri gitu ya. Nah, yang paling fatal itu kalau ternyata itu dampaknya ke anak. Anak itu banyak korban dari kezaliman ibunya. Tapi ibunya nggak disalahin sepenuhnya. Biasanya ini suami yang cuek. Maka salah satu yang harus kita pahami, penduduk surga itu nggak punya perasaan dendam. Maka kuraslah emosi dendam itu dengan selesaikan. Maka ada hubungannya dengan ciri penduduk surga yang keempat. Kalau ceritakan di sambungan ayatnya, ikhwanan ala sururim muttaqabilin. Mereka itu suka duduk, mereka merasa berdarah, duduk berhadap-hadapan dan saling bercengkrama. Ternyata Allah gambarkan penduduk surga itu suka duduk di balai-balai sambil bercengkrama. Ini gambaran penduduk surga di akhirat loh. Kelak kalau kita masuk surga, kira-kira kita akan mengalami ini. Dalam surat As-Saffat 50 Allah mengatakan, faqbala ba'dahum ala ba'di yatasaalun. Mereka suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Jadi Allah ceritakan penduduk surga itu suka duduk berhadap-hadapan ngobrol. Jadi nih kalau kelak kita masuk surga ya, aminin. Kelak masuk surga, kita ini punya kebiasaan duduk berhadapan gini sambil ngobrol. Gimana ceritanya ente bisa masuk surga? Dulu aneh nggak sengaja kena selendang kiai, mati gitu misalnya. Nah masuk surga gitu. Kalau ente gimana? Ini waktu mau demo, kejepit lift misalnya, ya mati gitu ya. Mungkin ya ada aja gitu ya.
Itu kita ceritain nanti. Nah, ketika kita ceritain itu nanti di surga. Nah, gambaran ini yang akan terjadi di akhirat nanti. Maka biasakan di dalam rumah tangga kita punya kebiasaan ngobrol. Ngobrol ini penting, terutama menjaga suasana surga. Kalau rumah tangga tanpa ngobrol, maka ini bukan ciri keluarga surgawi. Keluarga inilah yang menumpuk banyak masalah. Makanya sesibuk-sibuknya Rasul, jangan ngaku-ngaku sibuk. Manusia paling sibuk di muka bumi ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusannya banyak, tapi Rasul punya kebiasaan. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul yang saat itu masih belia, masih bocah. Berkata Abdullah bin Abbas, "Bittu inda kholati Maimunah." Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a alihi tsumma raqada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasul tuh punya kebiasaan ngobrol baru tidur. Maka ini yang harus dibiasain, ngobrol sebelum tidur. Ada orang sebelum tidur cek WA dulu, ngeliat mention di IG, lihat skor bola, ngelihat yang mati karena corona, ya ngelihat skor MU sama Liverpool semalam berapa? Ya 3-2. Dia mikirin itu doang. Begitu mata udah sepet baru tidur. Ya, istri nggak pernah ditegur, padahal kebutuhan istri untuk ngobrol ini menjadi kebutuhan pokok. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ngobrol itu bukan kebutuhan bagi wanita, ngobrol itu kebutuhan pokok. Maka wanita itu kalau nggak ngobrol larinya emosinya kemana-mana. Perhatikan rumus kesehatan jiwa wanita. Ingat, berdasarkan riset wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ya, makanya kalau mau aman wanita jadi penyiar radio atau MC. Ya, keluar 20.000 tuh. Nih sayangnya nih Bakri Amanah kenapa MC-nya Mas Edo gitu ya. Harusnya perempuan. Edo mah nggak butuh ngomong, dia mah laki-laki, dia diem udah sehat dia. Dikasih makanan juga sehat gitu ya. Apalagi ada Ahwat dampingin. Ya sehat dia. Lah kalau Ahwat itu dia butuh ngobrol, makanya jatah MC itu jatah Ahwat. Karena bisa jadi dia nggak pernah ngobrol sama si suaminya. Dia pernah ngobrol, makanya dia butuh pelampiasan lewat ngoceh. Kalau dia nggak ngoceh sakit, makanya bahaya kalau ada wanita itu yang tiba-tiba diem. Ingat, sejatinya nggak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau ada wanita diem lagi sakit tuh, lihat aja. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC nanya mulu sih, itu lagi sakit. Wanita itu kalau lagi sakit jawabannya patah. Emang kalau sakit gitu. Wanita yang sehat itu kalau ditanya satu jawabannya 1000. Udah makan belum? Udah tanda dia kok blame goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo cerita katanya Pak Lurah nikah lagi itu sama agen asuransi syariah. Yang nawarin katanya kalau kita daftar 20.000 di akhir tahun bisa sampai 5 juta. Kayaknya kita daftar asuransi syariah aja ya Mas. Udah perasaan tadi kita bayar ayam goreng deh. Kenapa ujung-ujung asuransi syariah? Itu sehat. Jadi wanita itu kalau ngomong kemana-mana sehat. Makanya Rasul itu dalam kitab Adabul Mufrad menyimak obrolan Aisyah sampai menceritakan pengalamannya bertemu dengan 11 wanita tadi pagi. 11-11 ceritain. Rasul tuh nyimak, dengerin gitu ya. Makanya memang salah satu tugas suami itu di malam hari sebagai TPS. Tempat pembuangan sampah emosi. Makanya nih ya jomblo-jomblo siap-siap. Dari sekarang tuh jadi pendengar yang baik. Yang ikhwan ya. Latih diri. Tapi jangan TP. Ada ahwat sok denger gitu. Ya giliran cakep didengerin. Ya. Giliran jelek muntah. Udah gue cari pindah jangan. Nah ini yang terjadi. Jadi kita biasain. Ya mendengar yang baik. Nyimak. Wanita itu kalau udah dipenuhi kebutuhan ngobrolnya. Aduh senang banget. Sayang banget. Nah, setelah kalau nggak ngobrol, larinya ke bahasa tubuh. Makanya hati-hati. Kalau udah nggak membiasakan ngobrol sebagai gambaran penduduk surga, bahasa tubuhnya nggak nyaman. Rumus yang mudah kalau kita ingin tahu rumah tangga itu sudah bermasalah, lihat gambaran suami istrinya. Apa itu? Jika tidur sudah berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka.
Jadi kalau ya ini live ya, nggak usah nanya, ulang Ustaz, udah nggak ada ulangan. Ini live ya, nanti lihat aja siaran rekamannya kalau ada. Intinya kalau udah mata nggak saling memandang, mata ini jendela jiwa. Hati yang sudah terinjak-injak menyimpan emosi negatif menyebabkan mata nggak bisa terbuka. Makanya suami istri itu kalau lagi menyimpan masalah itu nggak bisa dia memandang mesra. Makanya tes paling mudah untuk mengetahui apakah hubungan kita baik-baik saja, biasakan saling memandang. Ya habis ini yang punya pasangan pulang bawa pandang pasangannya. Kalau ternyata dia menunduk, apa sih mas, itu warning. Yang punya pasangan ingat, silakan saya memandang pasangan. Yang jomblo jangan ya, pandang tiang aja ya. Nah, kalau pasangan orang lain kan bahaya ya, tiang listrik banyak pandang. Nah itu ya, kali aja ada tempelan itu, iklan-iklan itu yang bisa dilihat. Nah kalau kita lihat seperti itu, jadi memandang itu, lihat hati itu nggak bisa bohong. Ya, saling memandang ya, itu menandakan obrolannya masih muncul. Taib sudah pukul 11:07, ada sekitar materi ini ciri rumah tangga surga itu ada 20. Saya baru bahas 4. Membutuhkan sekitar 3 jam lagi. Jadi saya udah tepos nih. Jadi mudah-mudahan lain waktu aja kita bahas ya, entah di siaran yang lain atau di channel yang lain. Tapi yang jelas 4 ini saja sudah cukup. Kira-kira ada nggak di rumah kita? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada segera kita perbaiki. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materi. Tadi mungkin sudah begitu banyak ya ilmu-ilmu yang Ustadz Bentri berikan kepada kita, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang masih jomblo. Nah, untuk supaya kawan-kawan yang sudah menyiapkan pertanyaan ataupun ingin ada yang lebih diperjelas, ini kita silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya itu untuk raise hand dulu. Setelah nanti raise hand itu nanti akan kita unmute langsung menyampaikan kepada Ustadz. Baiklah, dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya dan hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Di raise hand dulu ya untuk yang bertanya, silakan. Oh ya, selain jadi untuk yang bertanya nanti kita juga akan berikan sedikit hadiah Ustaz untuk para penanya ini supaya juga lebih bahagia gitu. Akan ada hadiah 50.000 ya untuk saldo GoPay ataupun OVO, nanti silakan dipilih untuk para penanya. Oke, baik. Saya persilakan kepada para penanya untuk mengangkat tangannya dulu, raise hand. Oke, baik. Sudah ada nih Pak Amru Mahali. Mohon untuk host untuk di-unmute Pak Amru. Assalamualaikum Pak Amru. Assalamualaikum. Baik. Dipersilakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, makasih. Tarik materi yang Ustaz sampaikan. Ini jarang didapat di bangku formal. Nah, saya sarankan ini ada bimbingan bagi pasangan-pasangan yang akan memasuki di apa yang disampaikan ini karena banyak pengalaman cara pendidikan orang mungkin berpendidikan tinggi, tapi begitu memasuki kehidupan rumah tangga dia tidak bisa mengimplementasikan yang seperti kan. Satu, yang kedua, kita itu kan begitu berjalannya waktu, ada peran-peran yang bertambah dengan yang bertambah. Kalau dulu orang single, begitu dia melamar seorang wanita, dia menjadi suami, di perempuan menjadi istri, dan begitu proses berjalan waktu ada anak muncul, menjadi ayah dan bunda, ada peran-peran yang bertambah, tapi sayangnya kapasitas
tidak bertambah. Nah ini menarik yang Ustaz sampaikan tadi. Kan harus ada kapasitas dan harus ada petunjuknya. Nah sayangnya petunjuknya itu ada, tidak dibuka Ustaz, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah kalau kita membeli handphone, itu kan ada guideline-nya untuk bagaimana menggunakan handphone. Tapi seorang laki-laki, begitu dia melamar wanita dan menjadi suami, dia tidak buka buku manual menjadi suami itu yang bagaimana. Dan si perempuan tidak membuka manual menjadi istri yang bagaimana. Hak dan kewajiban dan macam-macam. Jadi, saran konkret saya, ini penting materi-materi seperti ini. Karena untuk diawali dari pertemuannya seorang perempuan dan laki-laki, bangun rumah tangga. Negara yang baik. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustadz Amru Mahalli memberikan masukan nih buat kita semua ya. Memang ini salah satu problem di negeri ini ketika sekolah itu masih sebatas kebutuhan industri. Jadi memang kalau berbicara mengapa sih ini nggak dipelajari sekolah formal? Karena paradigma kita itu sekolah itu pertanyaannya adalah nanti kerjanya apa gitu. Padahal ilmu itu sesuatu yang memang berkaitan dengan peran. Hadis yang Rasulullah katakan itu jadi pelajaran. Kata Rasulullah kan gini, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, alias tidak punya ilmunya, maka tunggulah datang masa hancurnya. Maka sebagian besar kita ini memang kalau boleh jujur, berumah tangga itu nekat. Nekat ini nggak punya ilmu, maka malpraktek yang bahaya di negeri itu malpraktek berumah tangga. Kalau dokter malpraktek, memang resikonya nyawa taruhannya, ya ada yang mati, ya oke lah kita hujat tuh dokter. Pilot malpraktek, mungkin dulu iseng-iseng ya masukkan ijazah bisa bawa sertifikat pilot, nyata bawa pesawat jatuh kecelakaan. Arsitek juga gitu, ada yang malpraktek ujung-ujungnya bangunan roboh. Memang ada kerugian material dan nyawa. Tapi kalau orang tua termasuk suami istri malpraktek, kerugiannya itu generasi masa depan. Karena dampak perceraian karena kegagalan dalam ilmu itu juga bisa kita lihat. Karena nggak ngerti ilmunya. Padahal dalam Islam semua peran itu wajib dengan ilmu bahkan profesional. Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku profesional dalam segala urusan. Jadi tuntutan profesional itu bukan saat kita jadi pegawai, jadi presiden, jadi menteri, jadi wartawan, jadi artis. Bukan. Jadi suami juga harus profesional, jangan suami abal-abal. Jadi istri profesional, jangan istri abal-abal. Jadi bapak juga bapak profesional. Abal-abal. Apa bedanya profesional dengan abal-abal? Bedanya dengan ilmu. Profesional itu punya ilmu. Maka ini yang mungkin kita pahami. Sayangnya memang ini sulit untuk kita jadikan sekolah. Karena masih berpandangan sekolah itu industri. Pemasok industri. Di negeri kita kan sekolah itu pemasok industri. Karena ujung-ujungnya adalah lu kerja apa? Lu lulusan ini kerjanya di mana? Kan begitu. Kita selalu memikir bahwa sekolah itu bukan untuk meninggikan kemuliaan derajat kita. Nah ini salah satu yang mungkin jadi PR. Nah mudah-mudahan ya memang cita-cita yang kami inginkan juga ke depannya bahwa yang dimaksud dengan ilmu nikah ini kurikulumnya sebenarnya sudah ada. Banyak para praktisi yang sudah mampu membuatnya secara struktur ya sudah dibikin. Cuman kan belum siap untuk dilembagakan. Banyak sekali sekolah-sekolah pranikah, bahkan berumah tangga. Ilmunya banyak. Bagaimana mereka memulai ta'aruf, mengenal pasangan, psikologi pasutri, manajemen konflik, bahkan saat istri hamil apa yang harus dilakukan, saat anak berumur 0 sampai 2 tahun, saat anak berumur 2 sampai 5 tahun, saat anak 5 sampai 7. Itu beda saat anak nanti remaja, bagaimana memilih calon mantu, bahkan jadi kakek nenek. Ada sebenarnya. Cuman sayangnya kita memang belum bersungguh-sungguh untuk mencoba melakukan ini. Sekarang paling beberapa lembaga informal saja. KUA melakukan tapi nggak serius. Kalau di Kristen ada sekolah pranikah itu diwajibkan orang itu.
sebelum menikah ada di gereja-gereja itu 6 bulan ikut kursus. Kalau kita kan cuma ditanya, udah pada tahu kan, udah pada tahu kan tuh KUA nanya gitu doang, udah tahu kan tugasnya, saya bacain aja ya, ada oke, mudah-mudahan berkah selesai, nggak benar-benar diseriusin. Nah itu yang terjadi. Ya doain ya, mudah-mudahan ya apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Amru Mahalli ini juga jadi salah satu cita-cita kita, bagaimana ya kita untuk bisa menjadikan ini menjadi salah satu kebutuhan agar anak-anak generasi masa depan itu ya bisa memandang pernikahan ini dengan ilmu. Karena salah satu yang dinasihati oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar itu pernah ditanya sama anak muda yang mau nikah. Ausini ya Amirul Mukminin. Beri saya wasiat wahai Amirul Mukminin. Kata Umar apa? Umar nggak bilang gini, kumpulin uang, lamar dia, bukan. Umar bukan bilang gini, tekadkan semangatmu, lamar dia, bukan. Kata Umar, tafaqqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu menjalankan fungsi kepemimpinan. Kata Umar, pelajari ilmunya, tafaqqahu. Umar alih-alih menasihati supaya nyiapin duit yang banyak untuk ngelamar, pelajari ilmunya. Makanya waktu saya sempat ngajar di UIN, di Syarif Hidayatullah di Jakarta, saya waktu jadi dosen, saya sempat nanya mahasiswa saya itu, udah pada siap menikah belum? Siap Pak. Apa persiapannya? Alhamdulillah Pak, saya punya uang di rekening 50 juta. Yang kedua, saya sudah siap secara mental, tinggal nyari jodohnya aja. Sebagian kita memang paradigma nikah itu cuma 2, siap duit, siap mental, selesai. Tapi kita ini nggak disiapkan ilmu. Makanya kaget-kaget begitu, nanti kok istriku begini ya, kok suamiku begini ya, perasaan dulu kalau dilihat di kampus nggak begini. Karena nggak ada ilmunya. Ilmu ini bukan membuat kita sempurna jadi suami, tapi mengantisipasi hal-hal yang kurang dari pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah ada penanya selanjutnya kepada Mas Rudi ya. Mas Rudi silakan. Mas Rudi Prastowo. Host mohon untuk di-unmute ya. Halo Mas Rudi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada, bentar. Yang di chat itu bagus tuh, Mas Edo. Oke, baik. Tentang pengalaman jelek masa lalu itu. Oke. Ini baik, saya bacakan aja Ustaz ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bila luka pengasuhan dari orang tua kita disadari saat ini, sudah punya istri, sudah menjadi ayah, sudah punya anak, bagaimana sikap terbaiknya menuju masa depan yang lebih cerah? Juga selain melalui percakapan atau ngobrol, bagaimana Ustaz cara melepaskan emosi dalam diri kita, pasangan satu sama lain? Nanti untuk penanya yang sudah resign nanti kita lanjutkan lagi ya. Monggo Ustaz. Ya, Pak Rudi dan mungkin yang sama dengan merasakan yang yang ditanyakan oleh Pak Rudi. Memang ini yang sejatinya kami bahas selama 2 hari di sharing class, dan bukan saya yang lebih banyak nanti berperan, nanti ada psikolog yang Kahilman Al-Madani yang membantu beberapa tips termasuk terapi singkat secara personal untuk merilis emosi. Tapi sejatinya Islam punya panduan juga, salah satunya ya kalau Pak Rudi dan teman-teman lain misalnya mau lihat selain ngobrol tuh dengan cara apa? Pertama menulis. Ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharihim. Dan kami mencatat apa-apa yang mereka lakukan dan bekas-bekasnya. Sejatinya apa yang kita peroleh masa kecil pasti ada bekas-bekasnya. Maka kita biasakan juga untuk menulis apa yang kita rasakan, karena terapi menulis ini penting. Ya, kita ingin mengangkat apa yang selama ini kita rasakan. Ya, selain terapi menulis, ada terapi yang kita kenal dengan terapi cinta. Saling memberikan cinta, karena yang bisa mengusir amarah yang ada dalam diri yaitu adalah cinta.
sifat marah itu sejatinya bisa dilawan dengan cinta. Itulah yang membuat seorang Yusuf bisa mengusir perasaan marahnya kepada saudaranya yang ada yang pernah menyakitinya. Bahkan dia mencegah lisannya, la tatsibu alaikumul yaum yaghfirullakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tak ada caci maki untukmu. Maka melatih diri untuk mendapatkan cinta dan memberi cinta ini penting. Karena itu kita membiasakan diri itu untuk misalnya mengasah cinta, aktif di lembaga sosial, terjun dalam aksi kemanusiaan, mengusap kepala anak yatim. Itu juga mampu buat kita. Bahkan bisa dengan cara berbagi ya. Seperti firman Allah dan surat Al-Imran ayat 133 134. Ketika Allah katakan wasari ulama magfirati mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qaziminal ghaiz wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang bersedekah di saat lapang dan sempit, dia menahan amarah, dan yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 3 sifat yang disebutkan di surah Al-Imran ini saling terikat. Artinya kalau ada satu yang copot, yang lain juga copot. Makanya kalau orang yang pelit sodakoh biasanya gampang marah dan dendaman. Itu 3 sifat yang terangkai. Orang yang pelit sedekah, gampang marah dan dendaman. Silakan aja cek. Ada kok Ustadz kawan saya suka sedekah tapi masih gampang marah. Mungkin sedekahnya tidak memiliki kaidah ini. Fisaro iwat doro, di saat lapang dan sempit. Mungkin dia sedekahnya di saat lapang doang. Bisa nggak dia sedekah saat sempit? Karena makna doro di sini ada 2. Satu, saat tidak memiliki keuangan, yaitu dia saat tidak punya uang tetap sedekah. Yang kedua, makna doro ini adalah ketika dia bersedekah kepada orang yang dia tidak sukai. Bisa nggak kita sedekah menurut kita benci itu? Karena para sahabat gitu. Abu Bakar itu ya ada pembantunya ngeselin, Abu Zar dibalah dikasih pembantunya, nih saya bebaskan kamu. Bisa nggak kita sedekah sama orang kita marah? Karena terapi terbaik itu memang sedekah. Dan itu banyak penjelasannya, termasuk kenapa dalam Quran sebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Ambillah sebagian harta mereka itu sedekah. Harta sedekah itu akan membersihkan dan mensucikan dia mereka. Jadi jiwa yang suci itu juga dari sedekah. Jadi memang mau tidak mau menterapi supaya memutus yang namanya luka pengasuhan itu bisa dengan beberapa amal ibadah. Nah, tapi secara psikologis ada terapinya. Saya ada yang namanya SEF, kalau nggak salah, ada yang namanya APK apa sih lupa namanya, CBT. Nah, itu mungkin kalau mau berminat untuk mendapatkan minimal insight baru, ikuti aja sharing kelasnya mulai hari Rabu. Kelasnya ada kelas siang, ada kelas malam. Ya, mungkin kelasnya masih buka, saya nggak tahu apakah ada waiting list. Silakan kalau berkenan hubungi nomor di samping 0811 8077 748. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan ini ya, Ustaz. Ini alhamdulillah nih banyak sekali yang ingin bertanya. Oke, sebelum kedua orang ini tadi ada sempat yang raise hand, itu Mbak Ica ya. Halo. Oke, bisa dibantu. Oke, Mbak Anissa langsung aja nih, Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Mbak Anissa Rahman. Iya, halo. Assalamualaikum. Oke, Mbak, silakan Mbak langsung menyampaikan pertanyaannya, Mbak. Silakan. Halo. Iya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Suaranya kurang jelas, Mbak Anissa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bendri. Iya. Ya. Ya, halo. Halo. Ya, oke. Suaranya agak kurang ini, Mbak. Iya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di unmute dulu Mbak Anissa, mohon maaf suaranya. Mute, udah. Oke, Ya, oke. assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Kan saya udah sering dapat Ustadz kajian tentang bagaimana perempuan itu fondasi kehidupan ya Ustadz. Fondasi rumah tangga. Ya. Cuman memang ternyata ini cara mengelola emosi itu bagaimana ya Ustadz? Iya. Cara mengelola emosi. Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan mendisiplinkan anak-anak di bawah 5 tahun? Itu Ustadz. Kemudian yang ketiga kita kan banyak lihat ya Ustadz. Kita melihat Ustadz banyak hari ini di kondisi menengah ke bawah itu banyak perempuan yang bekerja sementara suaminya tidak bekerja. Ya. Nah itu menyikapi hal itu menurut Ustadz gimana? Karena kalau saya lihat jadinya yang di rumah tangga justru malah ayahnya, dan ini berdampak buruk ya Ustadz bagi anak-anak. Iya. Baik. Jazakillah Mbak Anissa ya. Langsung hilang tadi mana ada ya. Baik, yang pertama manajemen emosi. Memang pertama harus kita sadari ada emosi yang terjadi bertumpuk-tumpuk akibat yang kita kenal tadi ada utang dan luka pengasuhan. Ada juga emosi yang terjadi karena kita dalam hal yang terkait dengan manajemen waktu yang membuat kita lelah dan ujung-ujungnya emosian. Maka cara pertama yang mudah untuk kita praktekkan, satu, mulai membagi waktu untuk membuat hidup kita itu menjadi dinamis. Sebagian wanita yang di rumah emosinya itu enggak stabil karena hidup yang statis. Padahal Rasulullah memberi isyarat saatan-saatan. Hidup itu sejenak-sejenak. Alias sejenak-sejenak itu harus di-maintain supaya dinamis. Minimal ada 4 waktu bagi seorang wanita untuk bisa mendapatkan emosi yang positif. Satu, wanita diskusikan sama suami, aku butuh me time. Tahannuts, butuh uzlah menyendiri, bukan untuk senang-senang, menyerap emosi positif. Karena istri-istri Nabi diizinkan kok. Ya, mereka boleh ya untuk menyendiri, silakan. Manusia itu menyendiri itu untuk menyerap emosi positif. Jadi berhak istri itu mungkin sekali anak pegang sama suami. Dia bisa tidur ngorok atau sebaik-baiknya me time itu spiritual time, baca Quran. Ya, dia tanpa harus dimikirin anak karena ditangani oleh suami. Seperti itu. Dia bisa baca novel kesukaannya, bisa nonton TV, silahkan selagi yang mubah boleh. Yang kedua, istri butuh couple time. Couple, salah satunya jangan mendatangi istri suami kalau lagi gairah syahwatnya naik doang. Istri butuh datangnya untuk ngobrol, jalan berdua, genggam tangan, diusap punggungnya, merasakan ini memberikan dampak emosi positif. Yang ketiga, wanita butuh family time. Family time adalah bagian yang membuat wanita merasa dirinya berharga karena family itu harta dan pride-nya seorang wanita. Makanya sesekali bisa makan bareng keluar atau ngumpul di rumah bersama-sama dengan anak. Yang keempat baru yang namanya social time. Kayak sekarang ikut kajian, ngumpul arisan, ketemu sama emak-emak di tukang sayur. Tukang sayur itu kan ya jadi magnet buat emak-emak ya. Walaupun gak ganteng-ganteng amat ya, tapi kadang-kadang emak-emak senang ngumpul ya. Lelaki yang diperebutkan wanita itu tukang sayur. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz boleh nggak doain saya agar saya diperebutkan banyak wanita. Jadi tukang sayur aja gitu, insya Allah banyak wanita. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat 4 waktu ini menarik untuk kita lakukan. Yang kedua, memaintain emosi itu biasakan diri menulis. Ibu-ibu kalau nggak punya waktu untuk dalam hal ini ngomong, nulis aja Bu. Nulis ya, mau suami ya bisa nggak mau kalau ngomong tuh tidur ya sudahlah. Mungkin memang karakternya begitu.
ya udah kita nulis aja, nulis sebisa mungkin, nulis pakai pulpen, itu yang diajarkan. Makanya kalimat ulama itu nulis itu hot itu benar-benar pakai pulpen atau pensil. Tapi kalau memang nggak ada, ngetik juga boleh, walaupun efek yang lebih manjur itu menulis. Bikin buku diari, nulis aja, coret-coret kayak apa, kayak gambar juga boleh ya, selama bukan gambar yang terlarang. Jadi ibu-ibu boleh nulis. Nah, yang ketiga, olahraga, karena cara merilis emosi itu dengan bergerak. Makanya kalau kita jarang bergerak itu cenderung emosi itu numpuk dan rilis. Bergerak itu dengan cara apa? Berenang, ya, dengan cara berlari, jogging dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali yang disediakan dalam upaya mengelola emosi ini. Tapi kalau masih marah juga berarti ada benteng yang belum kita siapkan. Kenapa sih ada orang yang emosian? Karena ada perisainya. Nama perisai amarah itu namanya sabar. Kalau sabarnya tipis kulit ari, ya wajar akhirnya jebol. Makanya sabar ini dikuatin. Pertanyaannya gimana nguatin sabar, Ustadz? Nguatin sabar itu salah satunya adalah dengan cara apa? Yaitu dengan biasakan diri untuk rajin memperbaiki kualitas sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya mohon maaf nih, siapa yang kalau sholatnya dalam keadaan lelah dan masih sendiri, sholatnya masih buru-buru gini, Allah pasti nggak sabaran tuh orang kayak gini. Makanya latihan untuk menjaga supaya sabar tuh latihan sholat. Sholat yang khusyuk tuh maknina, nggak terburu-buru, itu melatih diri untuk sabar. Bersama Allah itu kita nyerap emosi positif. Kalau sama Allah aja kita buru-buru, gimana sama manusia? Makanya jangan sholat buru-buru, pasti nggak sabaran. Ya, dan insya Allah kita sholat dilatih untuk tumanina. Pernah nggak? Pernah kok, insya Allah. Ya, kita seumur umur pasti pernah sholat paling khusyuk dan tumanina. Kapan itu? Saat ujian praktek sholat pas kelas 6 SD itu biasanya gitu. Itu uji terakhir kita sholat yang tumanina tuh. Ya. Kemudian apalagi mengelola emosi itu salah satunya yaitu dengan melatih diri dengan sedekah. Tadi udah dibahas. Lawan dari amarah itu adalah bukannya kalem tapi sedekah. Opposite angry is not calmness but empathy. Ini kata ahli filosof dari Turki ya, Mehmet Oz namanya. Lawan kemarahan itu bukan yang namanya bukan calmness, bukan diam, tapi empati. Orang kalau punya sifat empati tinggi, insya Allah mengelola emosi. Yaitu yang pertama ya, yang dasar. Yang kedua, saya lupa tuh pertanyaan kedua. Yang ketiga saya ingat. Nanti diingetin yang kedua tadi nanya apa ya. Yang ketiga itu menanya bagaimana seorang istri yang bekerja, suami. Yang jelas kalau tiang dalam rumah itu sudah roboh, pasti masalah memang. Suami-suami yang merasa bangga istrinya bekerja dan dia tidak dalam hal ini mengupayakan mengambil alih, maka akan mempengaruhi sifat keqawaman. Sifat keqawaman ini sejatinya harus kita perbaiki karena qawam dalam Islam itu identik dengan memberi nafkah. Dari mana dalilnya? Lihat surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawmuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena Allah lebihkan di atas yang lain dan karena dia menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena dia menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi keqawaman itu ada disebut sebagai fitrah fitrah kasbiyah yang dipengaruhi dengan kemampuan memberi, menafkahi, diupayakan. Makanya kalau ada laki-laki nggak menafkahi, jatuh fitrah qawamnya. Respect lah istri. Itulah mengapa seorang wanita kalau disuruh bekerja sementara suami mampu, jangan mau kecuali suaminya lumpuh atau sakit sementara aja. Ya, harusnya suami bekerja. Dia yang kerja. Nah, ini bahaya. Bagi anak-anak pun bahaya. Anak-anak nggak dapat nilai laki-lakian.
ngelihat bapaknya nganggur di rumah, istrinya kerja, bahaya buat anak laki-laki. Makanya nanti akan kehilangan fitrah laki-lakian. Laki-laki itu kan disebut rojul, disebutkan oleh Al-Alusi memiliki akar sama dengan rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Laki-laki itu diibaratkan kaki. Fungsi kaki itu menopang badan. Makanya kalau bela diri kakinya disengkat jatuh. Kalau kakinya kuat nggak bisa nopang badan. Bobot badan seberat apapun insya Allah. Kalau kakinya kuat insya Allah masih kuat. Masalahnya kakinya nggak kuat. Hati-hati kalau kaki nggak kuat tuh kayak gitu. Nah kaki-kaki itu diibaratkan laki-laki. Laki-laki memang harus kuat. Menahan beban gitu ya. Maka bismillah mudah-mudahan para laki-laki yang seperti ini kita doakan ya. Karena bisa jadi selain faktor mungkin dia nggak ada pekerjaan juga mungkin selama hidupnya dia nggak dapat pola asuh dari nilai keayahan. Jadinya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan para ayah-ayah laki-laki tersadarkan. Ya Allah alam sawab. Baik, terima kasih Ustadz Benri dan juga para hadirin semua. Karena kita keterbatasan waktu Ustadz, ini juga ada dari tim fundraising Bakri Amanah sudah menyiapkan materi gitu untuk penggalangan terkait bencana alam. Nah, mungkin nanti sebelum Ustadz kita tutup sama-sama Ustadz dan juga membimbing doa sama-sama untuk kita semua. Kami persilahkan kepada perwakilan dari fundraising Bakri Amanah untuk menyampaikan kegiatan siaga untuk negeri. Waktu dan tempat kami persilakan ya Mas Alpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz tadi sudah menyampaikan pemaparan dari ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya alhamdulillah Bakri Amanah dalam program siaga untuk negeri telah berperan aktif dalam bantuan nasional kebencanaan. Yang mana kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mari kita bergabung, berkolaborasi, bekerja sama dalam program siaga untuk negeri. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan kemarin bencana di Kalimantan dan Sulawesi, kita sudah membantu para masyarakat di sana, yang mana kita sudah membantu mulai dari kebutuhan primer dan juga dapur umum di sana, yang mana itu dalam program tanggap bencana. Dan insya Allah kami dalam program kebencanaan ini mengajak Bapak Ibu semua, mari bergabung dalam program recovery juga, yang mana kita akan ada banyak program, diantaranya ada program pembangunan rumah warga, pembangunan sekolah, dan juga pembangunan rumah ibadah, yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk saudara kita di sana. Ayo bergabung bersama Bakri Amanah dalam program siaga untuk negeri. Di sini terlampir rekening dari Bakri Amanah yaitu BNI Syariah di 778-778-0028. Atau Bapak Ibu semuanya bisa klik langsung di websitenya s.id/siaga untuk negeri. Yang mana ketika kita klik web itu akan muncul pilihan donasi. Nggak usah banyak-banyak Ibu-Ibu, semuanya boleh 500 ribu juga nggak apa-apa untuk keberkahan kita bersama. Insya Allah. Nah, untuk Bapak Ibu semua, jika misalkan nggak ada uang cash atau misalkan repot untuk mengeluarkan dompet, bisa melalui barcode yang tertera di gambar ini. Mulai dari scan barcode, di sini ada GoPay dan juga pilihan lainnya di barcode ini. Mari bersama ringankan beban saudara kita yang terdampak bencana, mulai dari tanah longsor, erupsi Gunung Merapi, banjir, gempa bumi, dan juga semua bencana yang ada di Indonesia. Ya, mungkin itu saja dari saya, Mas Edo. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama sekali lagi kita bergabung untuk membantu saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alpin untuk teman-teman dan juga para hadirin yang hadir di kegiatan kajian kita kali ini. Dipersilakan ya. Tadi saudara-saudara kita sangat membutuhkan besar kecil uang yang disalurkan itu insya Allah sangat berguna bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana. Oke, selanjutnya mungkin sambil menutup kegiatan ini, kami mohon izin kepada Ustadz Benri untuk menyampaikan pesan konklusi di akhir kegiatan ini dan juga membimbing doa bersama agar kegiatan kita dan juga niat baik kita untuk menciptakan surga di dalam rumah-rumah kita itu lebih gampang dan lebih mudah lagi. Kami persilakan Ustadz, mohon izin.
Baik, jazakallah khair ayah bunda peserta program ya program kajian online di Bakri Amanah. Kita di penghujung acara kita berdoa khusus buat diri kita, keluarga dan negeri kita yang saat ini Allah uji dengan banyaknya musibah, dan kita bersungguh-sungguh agar Allah segera angkat segala keburukan di negeri ini, dan kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah ala adhiniyah wa ala syafaatur Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh kami menyadari banyak sekali dosa dan kesalahan kami lakukan. Betapa Engkau ingin menegur kami dengan memberikan berbagai macam isyarat. Kecelakaan pesawat, hadirnya banjir bandang, gempa di Sulawesi, serta banyak sekali angin puting beliung dan gunung Merapi yang erupsi. Sungguh isyarat-isyarat ini kami tangkap sebagai teguran kami. Betapa kami mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Betapa kami masih egois dan serakah. Betapa kami sering dalam hal ini mengabaikan amanah-amanah. Betapa kami sering dalam hal ini lalai dan menjalankan kewajiban dan urusan ibadah. Betapa kami dalam ini cuek sedang merajalelanya maksiat dan hal-hal yang Kau haramkan. Ya Rabbana, kami mohon angkatlah musibah ini. Kami bertobat ya Rabb. Sungguh kami mohon ampun ya Rabb. Kami banyak dosa, banyak salah. Kami akui kami tidak bisa berkilah. Catatanmu sangat rapi tentang apa yang kami lakukan detik per detik. Kami tidak bisa berdusta di hadapan-Mu. Kami mohon maafkanlah kami, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami. Jangan Engkau hukum kami disebabkan betapa bodohnya kami. Karena kami enggan kembali kepadamu. Berikanlah kami cahaya hidayah-Mu. Beri kami kesempatan bangsa ini untuk bangkit. Perbaiki diri. Angkatlah segala musibah termasuk wabah corona. Ya Rabbana, sungguh kami ingin memulai perbaikan ini dari diri kami, dari keluarga kami. Berharap keluarga-keluarga di Indonesia menjadi keluarga yang penuh berkah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kami berharap bahwa kami menjadi pelopor, mampu mengokohkan keluarga kami, saling mencintai antar pasangan, saling memuliakan antar pasangan, hormat menghormati antara anak kepada orang tua, dan menyayangi antara ortu kepada anak. Ya Rabbana, sungguh kami mohon agar kami bisa masuk surga bersama-sama. Izinkan kami membawa seluruh anggota keluarga kami, bapak ibu kami, anak-anak kami, pasangan kami, mertua kami, karib kerabat kami. Dan izinkan kami ya Rabbana berjumpa di akhirat dengan kekasih-Mu Rasulullah SAW. Ya Rabbana, sungguh kami menyadari betapa kami dekat sekali dengan kematian. Karena itu izinkan kami memohon, berikan kami kesempatan. Panjangkanlah umur kami dalam ketaatan semata-mata agar mempersiapkan diri bekal untuk bisa menghadap-Mu. Dan sekiranya kami mati, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan di saat lisan ini mampu mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kami mohon ya Rabbana, kami berlindung kepadamu dari kematian yang hina, jadi kematian yang justru Engkau murka karena dosa yang kami lakukan. Ya Rabbana, sungguh kami mohon penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan lahir dan batin dalam diri kami dan keluarga kami, termasuk pengaruh buruk lingkungan yang berdampak kepada akhlak dan perilaku kami dan anak-anak kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Bendri sudah membersamai kami hari ini. Untuk para peserta kegiatan dipersilakan untuk menantikan ya kegiatan kajian-kajian lanjutan yang akan diselenggarakan Bakri Amanah dengan mengikuti Instagram Bakri Amanah, Facebook Bakri Amanah ataupun media sosial yang lain. Dan jangan lupa juga mari sama-sama seperti tadi mengutip perkataan Ustadz Bendri bahwa sebaik-baik terapi untuk hati itu adalah dengan sedekah. Nah, maka di sini kami Bakri Amanah mengajak kepada para hadirin dan juga para peserta hari ini untuk sedikit banyak bisa memberikan rezeki kepada saudara-saudara kita yang sedang dirundung bencana, baik di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, ataupun di Bogor ya. Itu mungkin dari kami. Mari kita sempurnakan untuk menutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Bakri Amanah memohon maaf apabila ada salah kata ataupun belum sempurnanya kegiatan kajian kita hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita peduli negeri dengan berdonasi di Bakri Amanah. Assalamualaikum.